Tapi orang-orang syar'i, orang-orang syariat biasanya Allah itu besar kekuasaannya, bukan. Kalau kekuasaannya besar, lah mengalahkan kepada zat lah. Nggak boleh dikalahkan. Ya pertanyaan ini memang ya seakan-akan membawa bahaya, Pak. Makanya tauhid barangkali ada bahayanya ngaji di internet ini. Ya saya yang dituduh. Enak, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Kang Tri ingin menghimbau pada teman-teman semua, usahakan dalam mendengarkan juga menonton video kajian dari Gus Umar. Diusahakan jangan hanya sepotong-sepotong, usahakan dari awal sampai selesai. Semua untuk menghindari fitnah juga gagal faham. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan. Bunyinya wa khafiya anil ibsari li azmi nurihi. Dibaliknya adalah halaman 9. Dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Banyak manusia tidak kelihatan kepada zat Allah. Itu saking besarnya memang. Saking besarnya sehingga tidak nampak. Anehnya yang kecil kok nampak, yang besar tidak nampak. Aneh. Bener sing gede ketok, sing cilik gak ketok. Lah kok aneh. Tapi nyata. Oh, besar. Cendelo gua adoan ketok, bu idaan kene gak ketok. Kakean dosa. Hatine kakean dosa, hatinya terlalu banyak dosa. Zatnya Allah itu besar. Sehingga menutupi pandangan manusia. Sebenarnya tidak bisa ditutupi, Pak. Tapi yang hatinya manusia itu ada tutupnya. Bukan zatnya Allah yang tertutupi. Tapi hatinya manusia itu tertutup. Tutup itu bahasa Arabnya, Pak. Hijab. Hijab. Oleh karena itu, hati yang tidak nampak kepada zat Allah alias samar, tidak jelas terhadap Tuhannya, itu pertanda bahwa hati ini ada hijab. Atau ada benda yang menghalangi. Padahal zatnya Allah tidak bisa dihalangi. Nah kok bisa seperti itu? Yaitu karena hatinya masih belum ada ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Jadi zatnya Allah itu besar. Besar mana dengan kuasanya? Ya besar zatnya, ya. Besar zatnya, enggak ada kekuasaannya lebih besar, enggak. Tapi orang-orang syar'i, orang-orang syariat biasanya Allah itu besar kekuasaannya, bukan. Kalau kekuasaannya besar, lah mengalahkan kepada zat lah. Nggak boleh dikalahkan. Ya pertanyaan ini memang ya seakan-akan membawa bahaya, Pak. Makanya tauhid barangkali ada bahayanya ngaji di internet ini. Ya saya yang dituduh. Enak, gampang. Itu adalah dalam Hikam 204. Makanya orang tidak kelihatan kepada zatnya Allah menurut syar'i. Itu saking besarnya zatnya Allah. Hakikinya itu hatinya yang tertutup sehingga tidak bisa melihat kepada zat Allah. Hatinya yang tertutup. Kalau nggak tertutup, nggak sampai samar. Jadi kita ini kalau ditutup, misalnya melihat zat Allah dengan menggunakan kacamata, ya jelas. Tidak pakai kacamata pun juga jelas. Nggak repot melihat Allah itu.
Ya kok sampai sekarang ada orang yang dan banyak yang tidak tahu. Itu karena hatinya tidak ada tauhidnya. Nah, tauhidnya itu ibarat ada penyakit. Ya diserbu dengan tauhid tersebut. Ibaratnya obat buat tauhid itu. Kufur, ingkar, munafik, dolim, musyrik. Itu adalah penyakit. Kalau karena itu orang nggak kelihatan kepada zat Allah. Itu berarti hatinya penyakitan. Surga nggak mau ditempati hati yang berpenyakit, nggak mau ditempati. Harus orang sehat-sehat semuanya. Sehat itu bukan sehat jasmaninya, bukan ngaji tauhid kok. Sehat apanya, Pak? Ya, sehat hati. Hati kalau sudah memuncak kepada langkah berikutnya, muncul menjadi mata hati. Jadi banyak orang punya hati, tapi belum tentu punya mata. Berikut penjelasan menurut hadis di atas bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah. Saking jelas ya, Pak. Saking bentere. Tapi gak koyok lampu. Zatnya Allah enggak seperti sinar, ora johar. Enggak seperti sinar matahari, enggak seperti rembulan, enggak seperti sukle, enggak seperti merkuri, enggak. Kalau kita melihat lampu seperti ini, lama-lama rusak mata kita. Gak kuat. Tapi kalau zat Allah, enggak ngerusak. Karena zatnya Allah adalah lebih cerah dari lampu. Kalau lampu kan merusak mata, kalau zatnya Allah enggak merusak. Makanya lebih baik itu dekat dengan Allah. Syariat. Hakikatnya dekat dengan yang punya nama Allah, yang punya nama. Jadi pangeran sing asli ku zat. Tuhan yang palsu adalah asma Allah. Ini banyak orang punya Tuhan tapi palsu. Tapi dia atau mereka komentar saja. Ya mereka nggak tahu. Nggak tahu apa nggak tahu. Tulisannya podo. Saya beritahu dengan saya beritahu. Tulisannya podo. Diberitahu itu memberi kabar. Ya diberitahu makanan. Allah Ta'ala ku mangan tak enggak? Boten. Enggak mangan. Ngombe? Oh boten. Malaikat mangan sampai ngombe? Boten lho podo. Ayo ya apa ngene iki? Nek dibenak nolak sirik pian. Malaikat gak mangan gak ngombe. Allah gak mangan gak ngombe lak podo. Ayo. Argumentasi ya apa isane tauhid? Ya apa keterangane ngono kuwi? Nek wong kecelek duwe pangeran sangkane wis bener bae pangeran Allah. Adapun sampean baca Yasin, nisfu Sa'ban, nambe apa iki, Bang? Hah? Nggih. Iya. Ana sing Rebo Bekasan ngono iki ya. Nggih. Iku sampean waca bendina lha apa Rebo Bekasan tok iku. Berikutnya adalah yaitu sampai manusia tidak tahu dikarenakan juga saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Ya gara-gara gak ngaji ilmu tauhid akhirnya gak tahu Allah. Kalau gak tahu Allah berarti gak punya Tuhan Allah berarti. Ini banyak orang gak punya Tuhan. Gak punya. Orang punya itu bisa menunjukkan kepunyaannya. Kalau nggak bisa menunjukkan berarti nggak punya. Masuk akal semuanya Bang Haji yang sampaikan. Tapi sedikit pasti ada kesalahan. Tauhidnya nggak pernah salah, tapi ucapannya kadang-kadang salah. Nggak apa-apa. Allah sudah tahu kepada apa yang menjadi niat manusia. Kalau orang selain Islam tidak tahu Allah, itu benar. Selain Islam itu apa sih? Hindu. Berikutnya, Buddha. Terusnya, Kristen.
Itu di luar Islam. Di luar Islam itu kalau bahasa Arab namanya apa? Ghairu Islam, selain Islam. Itu kan formal. Nah, non formal jangan-jangan kita ini sebagai orang Islam, tapi sebenarnya bukan Islam. Saya khawatir, Mbak. Makanya panjenengan mumpung masih ada kesempatan seperti ini, kita kejar. Usia saya manfaatkan. Sebelum saya dipanggil oleh Allah, saya puaskan dengan apa yang menjadi kegiatan saya untuk memasyarakatkan tauhid dan juga untuk menauhidkan masyarakat. Enggak. Orang Islam nggak ada bedanya kalau seperti itu. Lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Itu sudah keterlaluan, melampaui batas visi dan misinya Islam. Tidak cocok. Kitab Nasaikul Ibad, juz 1 halaman 455. Makanya kitab sembarang saya insya Allah siap. Yang penting ojo kitab gondol. Kitab gondol itu kurang lancar, Mbak. Lancar-lancari anak kula. Makanya sampai ngaji sembarang kula siap. Kitabnya mboten kula senentokno. Misalnya sampai ngaji syariat di langgar di masjid sana, sampai tentukan sendiri kitab apa, tetap bisa.